besok Minggu, tanggal 31 Mei tahun 2020, kita akan mengikuti ibadah Minggu di rumah kita masing-masing. Pada ibadah itu, kita memperingati hari turunnya Roh Kudus yang disebut dengan Hari Pentakosta. Kita juga akan mengadakan perjamuan kudus di keluarga. Majelis akan memimpin dan melayani ibadah tersebut secara tidak langsung menggunakan sarana video. Bapak dan Ibu mengikuti perjamuan kudus di rumah masing-masing. Agar perjamuan kudus dapat berjalan baik dan bermakna bagi kita semua, marilah masing-masing menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Marilah kita hening sejenak, masing-masing menyiapkan hati menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang terbukti telah mengasihi hidup kami masing-masing. Kasih terbesar yang telah kami terima, yang menjadi dasar, motivasi, dan pengharapan kami adalah kasih di dalam Kristus yang telah menanggung seluruh kehidupan kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini dengan syukur dan penuh pengharapan. Karena kasih Tuhan, pada hari ini kami dapat bersekutu menyiapkan hati kami masing-masing untuk dapat mengikuti perjamuan kudus dengan baik yang berkenan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami hati yang bersungguh-sungguh, terbuka dan rendah hati, agar kami dapat menyiapkan diri kami untuk mengikuti perjamuan kudus. Kami serahkan persiapan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan kidung jemaat 29 di muka Tuhan Yesus, bait yang pertama. Betapa
Marilah kita bersama-sama mendengarkan makna dan ketentuan perjamuan kudus yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri untuk mengingat akan kematiannya demi meneguhkan iman. Perjamuan kudus adalah sakramen suci. Oleh karena itu, siapapun yang merayakan perjamuan kudus harus orang yang dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Allah dan mewujudkannya, seperti firman-Nya di dalam kitab Yoel 2 ayat 12-13. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang juga, demikian firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaian. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Supaya di dalam makan dan minum perjamuan Tuhan itu mendatangkan berkat dan penghiburan, kita perlu menguji diri sendiri terlebih dahulu dengan sungguh-sungguh. Pertama, kita perlu merenungkan dan menyesali dosa kita di hadapan Tuhan. Kedua, kita perlu menguji hati kita. Apakah kita percaya bahwa semua dosa telah diampuni oleh sengsara dan kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib? Ketiga, kita perlu menguji hati kita. Apakah ada kesungguhan hati untuk bersyukur kepada Allah? Semua orang yang hatinya ada kesaksian yang demikian tentu diterima oleh Tuhan di dalam kasih, dianggap layak untuk mendapat bagian dalam persekutuan perjamuan Tuhan. Sebaliknya, barang siapa yang di dalam hatinya tidak ada kesaksian yang demikian, kepadanya perjamuan itu mendatangkan hukuman bagi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, siapa yang mengeraskan hatinya di dalam dosa dan yang hidupnya menimbulkan batu sandungan, sebelum bertobat tidak diperbolehkan ikut dalam perjamuan Tuhan. Akan tetapi, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, jangan berkecil hati, karena tujuannya bukan berarti bahwa yang diperbolehkan mengikuti perjamuan kudus hanyalah orang tanpa dosa. Yang diperbolehkan mengikuti perjamuan kudus adalah orang yang memohon kepada Tuhan Yesus Kristus dengan hati yang sungguh-sungguh menyesal akan dosa-dosanya dan meminta pengampunan dosa dan pertolongan Tuhan untuk dapat melaksanakan seluruh hukum Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali menyanyikan kidung jemaat nomor 29, Di Muka Tuhan Yesus, bait yang kedua.
Di dalam persekutuan perjamuan kudus itu, kita harus mengingat kepada Tuhan Yesus Kristus demikian. Pertama, supaya kita mengingat akan sengsara dan kematian Tuhan, karena perjamuan kudus adalah gambar serta tanda Tuhan yang disalib. Karena dosa kita, Ia menderita sengsara dari lahir hingga matinya. Hukuman bagi kita dipikulnya supaya kita dibebaskan dengan sempurna. Kedua, supaya kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus dikurbankan karena kita, supaya kita percaya akan hal itu, Tuhan menetapkan perjamuan kudus. Pada malam menjelang Ia diserahkan, Ia mengambil roti, memecah-mecahkan, dan memberikannya kepada murid-murid. Sabdanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kemudian Tuhan mengambil cawan dan setelah mengucap syukur diberikannya kepada murid-murid. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk mengampuni dosa. Sabda Tuhan Yesus kepada semua orang bahwa tubuhnya yang dikurbankan dan darahnya yang ditumpahkan adalah demi keselamatan setiap orang yang menjadi miliknya. Ketiga, supaya kita mengakui bahwa setiap orang percaya dipersekutukan dengan tubuhnya dan wajib kasih, mengasihi, dan tolong menolong. Roh Tuhan Yesus Kristus sendiri kiranya mengajar kepada kita supaya di dalam kita menguji diri kita sendiri-sendiri, dan di dalam kita mengingat Tuhan, menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan bagi kekuatan iman kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali menyanyikan kidung jemaat 29 di muka Tuhan Yesus, bait yang ketiga. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hening sejenak, masing-masing menaikkan doa pribadi kepada Tuhan. Mohon pertolongan
agar kita benar-benar siap untuk mengikuti perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami yakini hadir, menjelma, dan berkarya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur saat ini Tuhan kembali mengingatkan kepada kami akan hakikat perjamuan kudus bagi kami. Perjamuan kudus mengingatkan kami akan pengorbanan Kristus di kayu salib untuk menyelamatkan hidup kami. Pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020, kami akan mengikuti perjamuan kudus. Kiranya Tuhan berkenan menyiapkan hati kami, hidup kami, sesuai perkenan Tuhan, agar kami layak mengikuti perjamuan kudus. Berkati para pendeta, penatua, dan diaken yang menyiapkan ibadah tersebut. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya atas nama Majelis GKJTU Salatiga mengundang Bapak, Ibu, dan saudara untuk mengikuti ibadah Minggu tanggal 31 Mei tahun 2020, memperingati hari turunnya Roh Kudus dan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita tutup persiapan perjamuan kudus ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 29, Di Muka Tuhan Yesus, bait yang keempat.